Moments with Dana Iswara. Selamat datang kembali di AHA Moments with Dana Iswara. Terima kasih sudah bersama kami kali ini karena tamu saya amatlah istimewa. Beliau adalah Mbak Rery Lestari Murdiat yang sehari-hari dipanggil Mbak Rery. Apa kabar Mbak Dana? Baik, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Baik di MPR, di mana kita semua tahu bahwa Mbak Rery adalah satu-satunya wakil ketua MPR perempuan. Tentunya kita sangat bangga dengan itu. Terima kasih banyak Mbak Rery waktunya. Terima kasih kembali dan terima kasih Mbak Dana memberikan kesempatan. Ya tentunya karena ini adalah bulan kanker sedunia yang tentunya sangat penting untuk selalu kita ingat dan menjadi momen yang penting untuk saling berbagi dan juga momen yang penting juga agar kita tidak hanya berbagi tapi juga memikirkan apa-apa yang bisa sama-sama kita lakukan, terutama karena Mbak Rery juga sangat aktif di sebuah parpol besar sehingga tentu banyak sekali kesempatan untuk ketemu masyarakat. Mbak Rery ini adalah pendiri dari Rumah Singgah Sahabat Lestari yang khusus untuk para pasien kanker. Kemudian beliau juga ketua dari Yayasan Sukma dan pembina dari Yayasan Dharma Bakti Lestari. Serta yang menarik, Mbak Rery juga punya kumpulan perempuan-perempuan penyintas kanker payudara yang namanya Pancakom. Nanti Mbak Rery akan bercerita ya Mbak, Pancakom itu apa dan apa saja kiprah yang sudah dilakukan Mbak Rery bersama Pancakom itu. Nah, yang pertama-tama Mbak, saya ingin sedikit mengajak Mbak Rery untuk kembali ke tahun di mana Mbak Rery divonis pada waktu itu oleh 2016 Mbak. Oktober akhir 2016. Ya, saat-saat sekarang ya Mbak. Ya. Pas bulan 4. Nah, itu tentu waktu mendengar vonis tersebut Mbak Rery yang terpikir adalah aduh, ini langit sudah mau runtuh. Barangkali kematian sudah hampir dekat dengan saya. Lalu ingat wajah anak-anak, wajah suami dan apa-apa yang Mbak masih ingin lakukan. Bisa diceritakan gimana perasaan Mbak Rery? Jadi 2016 bulan Oktober. Sebetulnya ini terjadi karena Mbak Dana juga. Jadi sebetulnya usia saya menjelang 50, suatu hari ada sebuah kejadian, nggak sengaja tapi ini barangkali Mang Allah ya Gusti yang memberitahu. Jadi waktu itu kebetulan karena keaktifan saya di partai politik membuat saya harus banyak melakukan kegiatan antara lain, salah satunya turun ke lapangan. Waktu itu salah satu dari kami baru diangkat jadi menteri, Pak Enggar. Pak Enggar. Oke. Tugasnya diserahkan kepada saya, tugas kepartaian. Nah, dalam masa transisi serah terima itu ada sebuah kejadian di mana kami harus berkoordinasi, tapi waktunya nggak pas. Saya mencari beliau sedang rapat, beliau cari saya sedang rapat. Itu kejadian sampai malam, sampai tiba-tiba belum tengah malam lah, beliau bisa berkomunikasi mencari saya karena saya nggak selesai rapatnya. Dia bilang ini ngalahin menteri aja di rapatnya. Saya keluar lari nabrak pintu. Nabrak pintu, dada sebelah kanan kena pintu, kiri kena pintu, kaki sebelah kiri kejepit. Besokan paginya seharusnya saya harus pergi ke luar negeri, kaki kejepit saya nggak tahan, kukunya mau copot dan biru. Ke dokter, aman, beres urusan kuku, dada biru, lebam. Terus kita kasihkan ada tuh yang arak Cina. Sambil itu mikir, umur gue udah mau 50 ya, nggak pernah mamogram. Mikir begitu, the next day-nya makan siang rame-rame ketemu Mbak Dana. Terus saya bilang, Mbak Dana, aku tuh kayaknya pengen mamogram deh. Lu tanya dong dokter. Mbak Dana langsung membuatkan appointment. Karena saya memang harus pergi ke luar negeri waktu itu ke Singapura, karena urusan kaki kan nggak jadi. Selesai rapat, datanglah memenuhi appointment yang udah dibuatkan oleh Mbak Dana. Santai, dokter, ya. Dokter bilang kamu udah pernah mamogram belum? Kalau gitu mamogram aja. Tapi saat saya sore ya udah mamogram tinggal aja. Kamu bisa balik lagi. Bisa nanti minggu depan saya balik lagi deh. Itu hari Senin saya ingat. Jumatnya saya balik dengan santai sama anak yang paling kecil.
Begitu lihat mamogramnya, dokternya bilang I don't like it. Saat itu saya langsung tahu ini pasti ada sesuatu. Dia bilang kita baru bisa mengatakan ini apa setelah diambil, tapi ini harus diambil. Ya pasti kaget ya. Iya. Pertanyaan saya berapa cepat? Dia bilang secepat mungkin. Ketika dia bicara secepat mungkin, saya tahu ini pasti sesuatu. Pasti. Tapi mungkin karena saya dibesarkan dengan ibu almarhum yang penderita kanker ya, 11 tahun beliau ya. Beliau meninggal masih muda sekali, umur 51 tahun. Dan ayah dokter ya? Ayah juga dokter. Jadi saya sudah tidak sempat lagi untuk panik karena saya tanya berapa lama dan kapan. Dia bilang secepatnya. Saya langsung ambil kalender, dia tanya, kamu nggak harus pulang dulu bicara sama keluarga kamu nggak? Karena pada saat itu saya berpikir mumpung otakku masih waras. Sebelum nanti pulang banyak gangguan, banyak semua orang ngomong, dah saya putuskan aja sekarang. Lalu saya putuskan lihat kalender. Kalau kaget, sedih pasti. Kaget itu pasti. Tapi begitu sampai Jakarta, langkah yang saya sampaikan tentu di luar keluarga ya, memberitahu kantor kan harus disiapkan asuransi. Ya, nangis sekretaris. Kemudian direktur SDM waktu itu ada direksi yang memang namanya Mas Bir dan dia sekarang CEO di Media Group. Ketika saya kasih tahu saya harus operasi itu, nangis juga. Ini gimana sih kalian? Gue yang sakit kok kalian nangis. Udah berhenti. Akhirnya saya pikir-pikir saya nggak kasih tahu siapapun. Saya nggak kasih tahu siapapun. Gitu, kecuali di rumah, keluarga inti. di rumah, oh itu teriak-teriak nggak bisa. Kita harus cari second opinion segala macam. Saya bilang nggak, udah mama udah pasti udah. Kalau gitu gak usah ngomong siapa-siapa. Itu bulan Oktober saya ingat. Saya hanya bilang sama dokter, saya masih mau nyunatin anak yang paling kecil. Rizky waktu itu baru 10 tahun kan? Iya, baru 10 tahun, dia sebenarnya 15 tahun, belum 10 tahun. Dia baru mau 10 tahun. Dia mau sunat awal November. Kemudian saya bilang saya masih mau ke Peru. Ditanya ngapain? Ada Apex. Sebenarnya bukan mau ke Apex, saya mau lihat Machu Picchu. Habis itu masih ada ulang tahun partai. Coret-coret saya bilang akhir November gimana? Kata dokter nanti dia sudah ketemulah tanggal 6 Desember. Jadi memang pendek sekali itu akhir Oktober. Akhir Oktober dia kejadiannya, diagnosanya hasilnya awal November yang setelah ketemu dokternya ya. Mamogramnya akhir Oktober dan kemudian 6 Desember langsung dioperasi. Hadiah ulang tahun ke-50. Iya, belum 50 tahun depannya. 49 menuju 450. Tapi Mbak, perjalanan selama 1 bulan itu memang macam-macam. Semua banyak yang bilang cari second opinion. Makin semua bilang jangan dulu, ini dulu, itu alternatif. Saya makin yakin bahwa karena memang saya sudah punya pengalaman ya, Mbak ya, pengalaman yang mengajarkan bagaimana ketertiban almarhum ibu dengan mengikuti semua protokol kesehatan. Dan zaman itu kan, zaman tahun 80 juga masih sulit kan, dan berobatnya juga waktu itu masih sangat jauh gitu kan. Saya melihat sendiri ketertiban itu, akhirnya saya putuskan enggak, saya harus ikuti semua protokol kesehatan, protokol medis yang seharusnya. Itu ceritanya. Jadi pada waktu itu memang keputusan yang cepat itu adalah yang membuat Mbak Reri bisa tersembuhkan dengan cepat. Nah, kita sekarang masuk ke bicara mengenai deteksi dini, Mbak. Ya, deteksi dini itu kan sekarang menjadi kunci utama dan barangkali menjadi kampanye di seluruh Indonesia, maksudnya di seluruh dunia, terutama di Indonesia, untuk mencapai target pemerintah bahwa Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Dan salah satunya adalah dengan cara menyebarluaskan kampanye mengenai deteksi dini, pentingnya deteksi dini, Mbak. Nah, menurut Mbak Reri, dengan anggaran belanja kesehatan dari APBN yang besar, Mbak, 255,3 triliun untuk tahun ini, apa yang Mbak Reri anggap belum dicapai secara optimal? Jadi Mbak Dana, sebelum saya jawab, kejadian yang menimpa saya itu sebetulnya kan karena kelalaian. Karena kelalaian tidak melakukan deteksi dini sampai umur 49. Sampai umur 49. Jadi sebelum itu Mbak nggak pernah sama sekali tidak pernah dengan riwayat ibu yang punya kanker. Itulah yang saya bilang itu kelalaian. Sementara saya yang rasanya kalau dibilang dari kalangan berpendidikan, rasanya kita harusnya sudah punya pengetahuan dan pemahaman, apalagi dari keluarga yang memang sudah punya riwayat dan sudah dikasih tahu
Sebetulnya ketika dari melahirkan anak yang terakhir, saya kan melahirkan anak yang terakhir kan hampir 40. Itu sudah dikasih tahu ibu punya resiko begini-begini, nanti umur sekian harus pap smear harus tiap tahun, mamogram itu 45 udah harus dilakukan, ini tidak dilakukan. itu lawannya. Itu adalah kelalaian yang luar biasa. Itu yang kemudian akhirnya menyadarkan saya juga bahwa salah satu problem utama di kita, ada yang memang lalai seperti saya, ada juga banyak yang karena perempuan-perempuan yang memang cukup berpendidikan dan dari kelompok menengah-menengah yang kemudian tidak mau melakukan karena takut. Belum kalau kita bicara perempuan pada umumnya dari semua golongan. Itulah yang kemudian setelah kemudian saya menjadi penderita dan akhirnya setelah 5 tahun sudah boleh menyandang gelar penyintas, baru kan Mbak 5 tahunnya. Kemarin baru survivor ya. Saya banyak berkomunikasi dengan mereka dan pada akhirnya baru saya tahu memang betul ada yang menarik anak saya. Nanti Mbak Dana saya kasih. Jadi anak saya yang nomor 2 waktu itu masih SMA, dia kemudian bikin survei di sekolahnya. Sekolahnya pakai waktu itu Rehan itu kelas 2 SMA. Waktu Mbak jadi survei, jadi kan harus bikin tugas akhir ya. Tugas akhirnya adalah dia ingin tahu seberapa sebetulnya ibu-ibu memiliki pemahaman mengenai kanker payudara. Narasumbernya adalah perempuan-perempuan ibu-ibu temennya. Hasilnya mengagetkan. Ternyata di atas 70% tidak aware sama sekali dan tidak pernah lalai. Ada datanya. Jadi saya masih simpan, nanti saya kasih ke Mbak Dana. Jadi dia bikin itu menjadi hasil akhir. Padahal itu sekolah dia, yang kita sudah tahu pasti ibu-ibunya seperti apa kan. Di situ waktu dia kasih tunjuk ke saya, Mama ini hasilnya. Di situ membuka kesadaran saya bahwa ternyata dari kita sendiri, mungkin karena kita survivor sama seperti Mbak Dana ya, kita berkumpul di satu komunitas yang memang kemudian menjadi aware. Di luar kita, teman-teman kita sendiri, teman-teman kita sehari-hari sendiri banyak sekali yang belum melakukan apa-apa. Saya kecil-kecilan kemudian ngecek ke staff, rata-rata semua tidak melakukan karena takut. Itu Mbak yang menyedihkan ya, terus terang. Di Indonesia itu dari data yang saya dapat dari Rumah Sakit Sarjito, memang mungkin datanya harus diupdate ya karena itu sudah 4 tahun yang lalu. Angka kematian pasien kanker di Indonesia itu angka harapan hidup Mbak, angka harapan hidup pasien kanker di Indonesia hanya 35%. Karena datang udah terlambat, karena stadium lanjut, karena mereka datang ke dokter pada saat sudah stadium lanjut. Dibandingkan di Malaysia yang mencapai 79,8% angka harapan hidupnya. Padahal kita tuh bertetangga dengan kultur yang hampir sama, tapi itu jomplang sekali, dua kalinya Indonesia. Nah, itulah ciri-ciri daripada negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah seperti Indonesia, bahwa pasien yang datang ke dokter itu umumnya sudah pada taraf stadium lanjut. Nah, di sini pentingnya tadi kampanye sadari, terutama setelah Mbak Reri bilang bahwa banyak sekali ibu-ibu yang memang tidak aware itu karena tidak peduli, karena takut kenyataan kalau didiagnosa. Gitu. Nah, kita ini sekarang memang cukup besar kampanye dilakukan, tapi ketika orang sudah didiagnosa, Mbak, yang sedih adalah bagaimana menurut Mbak Reri kita bisa membuat akses kepada pengobatan, karena saya kerucutkan menjadi masalah ketersediaan obat yang oleh BPJS, yang ditanggung oleh BPJS di sini. Kita tahu bahwa kalau pasien kanker payudara dengan subtipe HER2 positif itu kan pengobatannya panjang dan mahal sekali kan. Sudah berhasil kita bergerak. Pemerintah akhirnya tahun lalu 2021 akhirnya apa yang diperjuangkan oleh teman-teman, dan ini termasuk saya berbicara dengan Komisi 9 dan Komisi 9 ikut berbicara, sudah masuk sekarang. Trastuzumab. Ya, betul. Sedihnya adalah Trastuzumab itu adalah nama generiknya, Iya, betul. Kita kenal dengan nama Herceptin. Betul, ada merek dagangnya. Iya. Itu adalah pengobatan yang panjang yang umumnya 12 bulan. Nah, BPJS itu membatasi seorang pasien hanya 8 kali.
instead of alih-alih 12. Dan itu pun ternyata siapa yang menerima Herceptin itu harus memenuhi kriteria tertentu yang sangat bisa dibilang sangat sulit. Which is itu jadi terlambat karena harusnya diberikan sebelum ada metastase. Betul, betul. Ya. Dan kalau kita tidak mau bilang bahwa itu akan menjadi sebuah pengobatan yang gagal karena dari 12 hanya diberikan 8, kita bilang bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia, padahal juga dananya besar sekali yang harus dikeluarkan oleh negara lewat BPJS. Pandangan Mbak Riri? Ya, yang pertama barangkali saya ingin menyoroti dulu dan ini berkali-kali juga saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan dan menurut saya ini harus menjadi gerakan kita semua. Yang paling penting adalah kita melakukan edukasi bagaimana kita mampu melakukan sosialisasi. Betul. Dana yang kita keluarkan di BPJS untuk pengobatan itu besar sekali. Kalau nggak salah sampai 3,5 T. Itu total seluruh kanker dan terbesar adalah kanker payudara. Dan itu terjadi karena rata-rata semua datang sudah hampir di stadium lanjut. Nah, kalau kemudian ada sejumlah dana yang dialokasikan menjadi bagian dari gerakan prevention, saya meyakini bahwa ini bisa menurunkan angka. Memang ini tantangan buat kita semua. Terus terang ini juga menjadi salah satu program yang kemudian kami banyak berdiskusi, menyampaikan juga kepada kawan-kawan di Komisi 7 bagaimana edukasi ini harus kemudian menjadi bagian yang harus dipahami dan menjadi gerakan massal. Saya ingin cerita Mbak Dana. Jadi saya bertemu dengan sejumlah ibu-ibu dari satu kelompok namanya Pancakom, Pantura Cancer Community. Itu kelompok itu sudah ada. Jadi adanya di Pantura. Adanya di Pantura. Jadi itu rupanya pasien kanker. Pasien kanker payudara. Jadi mereka rupanya berkumpul karena ketemu di rumah sakit. Terus ada yang memperkenalkan kepada saya dan akhirnya karena saya banyak berdialog dengan mereka, barulah saya paham banyak hal yang sebetulnya terjadi karena ya itu tadi. Yang pertama kemudian memang saya menyiapkan satu rumah singgah. Jadi ibu-ibu ini antara lain banyak berobat di satu rumah sakit di Ungaran ya, Saras. Jadi ada satu rumah singgah. Tadinya memang itu untuk ibu-ibu yang berasal dari daerah pemilihan saya. Tapi lama-lama enggak, itu dari mana aja. Pokoknya yang berobat di rumah singgah silahkan datang. Di rumah singgah Sahabat Lestari. Disitulah kemudian terjadi interaksi dan kemudian saya ngobrol sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini semua punya semangat dan semua survivor. Dan salah satu saya pelajari juga itu juga buat diri kita ya Mbak Dana ya. Ketika kita memiliki arti ya, kemudian bisa memberikan arti itu buat kita juga satu pengobatan terapi tanda kutip. Ibu-ibu ini kemudian saya ajak untuk berdiskusi, saya tanya mau nggak kalau membantu mensosialisasi. Mereka mau. Lalu dengan dibantu oleh YKPI, Bu Linda Gumelar, saya tanya ke Indonesia, saya tanya Bu Linda, menceritakan bahwa YKPI itu punya sebetulnya modul-modul pelatihan. Jadi waktu itu ada 30 ibu-ibu dari Pancako, kita bawa ke Jakarta, kita latih. Kita latih dan setelah dilatih, mereka kemudian bergerak. Jadi ya dari satu pengajian ke pengajian mereka udah bawa boneka. Jadi mengajari sadari itu sangat. Jadi mereka mengajari jadi kawan-kawan perempuan dari Pancako. Kemudian bersama-sama dengan sahabat Lestari keliling dari satu pengajian ke pengajian lain, dari satu arisan ke arisan lain. Ya kalau orang Jawa ketok tular lah. Paling tidak memberitahu. Jadi ya banyak yang ketahuan kok saya kayaknya ada gejolaknya karena langsung yang cepat periksa. Betul. Paling tidak kita membantu untuk memberikan edukasi kepada para perempuan. Karena sebetulnya kan kuncinya gini Mbak. Memang ini harus dibuktikan dengan riset, tapi saya yakin sekali pasti terbukti. Terutama dari keluarga menengah ke bawah ya. Perempuan itu tuh tulang keluarga. Memang mungkin dia bukan yang menghasilkan uang, tapi kalau perempuannya tidak sehat, keluarganya tidak sehat, itu hancur. Dan rata-rata para perempuan-perempuan dari kelompok menengah ke bawah itu baru terdeteksi kalau mereka sudah berada pada posisi lanjut.
sangat menyedihkan. Dan akses terhadap pengobatan juga sulit. Betul, sekarang memang lebih mudah karena ada BPJS. Tetapi BPJS tidak menyelesaikan semuanya. BPJS tidak bisa mengganti kehilangan income. BPJS tidak bisa mengganti ketika mereka kena rumah sakit terbatas sekali. Hanya berapa jumlah rumah sakit yang bisa memberikan kemoterapi? Mereka harus pergi ke rumah sakit yang memberikan kemo tersebut. Habis itu kan mereka membutuhkan tempat. Itulah kenapa kemudian saya mendirikan rumah singgah dan masih banyak keperluan. Saya mau cerita-cerita sedih nih, Kak. Iya. Ini rumah sakit yang bisa memberikan treatment kemo pun masih yang kelas A dan B. Betul. Yang C dan D belum bisa. Berapa juga ada. Betul. Jadi ada cerita cukup menyedihkan. Di rumah singgah ini kami membuat rumah singgah ini agar nyaman. Nyaman di mana para pasien bisa didampingi. Jadi maksimal tuh biasanya 7 orang lah, 7 pasien. Mereka tuh 7 boleh tinggal pendamping. berapa lama, Mbak? Kita nggak bisa batasin ya sampai selesai kemonya. Biasanya bolak-balik. Tapi selama periode kemo mereka di situ nanti pulang datang lagi. 7 ya sudah 7 maksimal dengan pendamping 14 lah nyaman. Itu tidak dipungut biaya. Nggak dipungut Sama biaya sekali. Nah, ini yang saya mau cerita. Habis COVID mungkin banyak orang tidak bisa berubah, tidak bisa berobat maksud saya. Itu suatu hari itu sampai 15 pasien. Berarti kan sampai 15 orang. Kita mau nolak, akhirnya sama pasien bilang gini, udahlah semua biar yang di dalam kamar pasien saja, penunggu biar di luar-luar. Itu mereka sendiri yang membuat tergerak untuk ya bukan kita yang tidak. Nah, yang menyedihkan kemarin juga ada satu kejadian, ada yang meninggal tapi tidak di rumah singgah pasien. Dia karena dia selama COVID dia tidak bisa berobat. Dia sempat tinggal seminggu kalau nggak salah, sempat bolak-balik ke rumah sakit, masih oke. Kemudian kemo yang terakhir dia drop, dibawa ke rumah sakit lagi, 2 hari di rumah sakit itu meninggal. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa betapa sebetulnya kita masih berhadapan dengan hal-hal yang saya harus mengatakan ini sebetulnya sangat sederhana ya kalau tidak menggunakan kata elemental. Kenapa? Karena ketersediaan rumah sakit. COVID mereka tidak bisa bepergian, kemo hanya bisa dilakukan di rumah sakit tertentu, sementara mereka tinggalnya jauh. Dan jadi BPJS itu kan juga hanya menunjang obat, tapi transportasi, rumah singgah belum tersentuh oleh BPJS karena memang kemampuan keuangan negara yang belum ada. Nah, itu baru satu aspek. Aspek kedua adalah kembali tadi ketersediaan obat. Tamoxifen, obat juga untuk terapi kanker payudara. Itu biasanya kan 1 bulan itu pas 30 butir, Mbak, karena setiap hari kita minum itu. Ya, Mbak, ya, kita berdua itu adalah pemakai tamoxifen. Yang menyedihkan adalah kadang-kadang di apotek itu hanya diberikan 10. Kadang-kadang malah hanya 8. Nanti kamu balik lagi deh gitu untuk mendapatkan yang berikutnya. Kalau si pasien itu tinggalnya jauh sekali di luar kota, nah, artinya ada biaya yang harus di cover dan itu tidak semua bisa melakukan. Jadi kami membuat ya dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat daerah. Setiap Rabu ada sebuah diskusi yang kami namakan forum diskusi dan pasar 12 dan dari sekian sudah 121 edisi dan kita bicara berbagai macam isu. Salah satu isu yang diangkat adalah khusus mengenai kanker. Ada satu bukunya mungkin nanti saya bisa tunjukkan. Baca, Mbak. Menarik sekali. Mudah-mudahan di situ kita menangkap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia dan kemudian hal-hal apa yang kira-kira harus dicermati. Nah, ini juga yang baik secara formal maupun informal saya sampaikan kepada para pemangku kepentingan. Tetapi bottom line-nya, Mbak, bahwa ternyata kita ini masih banyak sekali permasalahan yang bukan hanya permasalahan yang paling kompleks, tapi permasalahan yang paling sederhana dalam penanganan kanker sendiri masih belum teratasi dengan baik dan barangkali ini memang harus menjadi, sekali lagi saya berkali-kali mengajak semua teman-teman dari berbagai macam
elemen ya. Ini harus menjadi gerakan bersama. Mbak Reri pada satu kesempatan pernah mengatakan bahwa Indonesia itu sudah darurat kanker payudara. Betul. Ya Mbak? Betul. Seperti itu tadi yang Mbak bilang, bahwa banyak sekali hal-hal yang bukan hanya makronya tapi sampai kecil. Satu hal yang saya rasa secara medik selama ini juga terbuktikan, karena biasanya orang itu baru merasa sakit atau merasa ada masalah ketika dia sudah Merasakan lanjut. Kalau Sudah tidak lanjut. kan sama sekali enggak, sama sekali tidak. merasa dirinya oke Iya, saja. iya, sama sekali tidak. Betul. Tidak ada, ya itu tadi, karena sebetulnya kita kalau kita rajin melakukan yang namanya sadari, kita bisa mendeteksi. Tapi kemampuan atau pengetahuan bahwa itu harus dilakukan dengan rutin. Gak usah jauh-jauh, saya aja nggak melakukan, ujuk-ujuk tau-tau kaget-kaget. Loh, 49 tahun nggak pernah mamogram, nggak pernah sadari, tiba-tiba ada kanker gitu. Jadi ya saya kemudian akhirnya ini menjadi sebuah refleksi, saya saja bisa begini, bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang lain yang jauh dari kemampuan dan pemahaman pemahaman bagaimana pentingnya mendeteksi diri sendiri. Saya sempat ngobrol dengan seorang ahli radiologi Mbak kemarin, dan kembali dia menekankan bahwa ya sadari itu penting, tapi kemudian dari sadari itu ketika ditemukan sesuatu jangan disembunyikan. Betul. Jangan takut, tapi lakukan screening, USG, mamogram, dan cerita kepada siapa yang dipercaya. Karena terus terang Mbak, saya sedih sekali, ada teman dekat saya yang juga saya dampingi sekarang ini sudah terminal. Karena ketika dia tahu ada benjolan, dia itu sembunyikan. Dia pakai baju yang tebal supaya suaminya tidak lihat. Dia selalu matikan lampu. Dan sekarang betul-betul sudah kondisi terminal dan sudah metastase kemana-mana. Itu juga artinya dari sadari itu kalau kemudian diketahui jangan disembunyikan. Iya, betul. Dan keberanian ya. Rata-rata kan kemudian pada akhirnya ketakutan, tapi sebetulnya itu semua terjadi lagi-lagi Mbak Dana, kalau menurut saya pangkalnya adalah karena edukasi dan sosialisasi. Betul, betul. Nah, kita berdua kan sudah pernah ya Mbak melewati masa-masa yang sangat menyedihkan itu. Saya ingin tips dari Mbak, ketika seseorang didiagnosa oleh dokter bahwa ia terkena kanker payudara, apa sih Mbak yang membuat seseorang itu kemudian seperti Mbak Reri itu langsung nggak usah tanya lagi semuanya, langsung tanggal operasi kapan? Saya meyakini saya bisa begini karena almarhumah ibu saya. Saya mendampingi selama 10 tahun. Pikiran yang langsung pada saat itu adalah Tausin Maiman adalah kalimat ibu saya selalu bahwa umur kita itu di tangan Tuhan. Ada garis. Dulu beliau, saya masih kecil kok SMP. Waktu itu beliau bilang kalau orang memang sudah waktunya jatuh kejedut harus pergi ya pergi. Itu mama dulu bilang begitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Yang kedua kemudian adalah saya masih punya tanggung jawab, anak-anak masih kecil. Dan untuk itu saya harus sehat, saya harus mencari cara. Ya tentu minta kepada Allah ya diberikan kesempatan. Dan saya, kalau orang Jawa bilang hatinya itu ditetek. Jadi harus tetek hatinya. Satu, kalau kita memang belum waktunya, Tuhan tidak akan memanggil kita, tapi Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa dan kemudian harus segera lakukan. Sama ketika selesai operasi, kan dokter bilang mudah-mudahan nggak harus di kemo ya. Ini bisa karena katanya bersih. Ini bisa hanya radiasi aja atau ternyata nggak bisa. Tahu-tahu lagi bahkan harus tambah Herceptin lagi, radiasi, kemo, Herceptin sampai luar biasa loh. Saya ketemu Mbak Reri dalam keadaan plontos, tidak berambut sama sekali, dan beliau tetap kemana-mana, pergi kemana-mana, menjalankan tugas partai dengan tetap tadi tegar dan yakin bahwa semua ini pasti lewat. Ya Mbak? Iya, karena pada akhirnya yang saya jalani Mbak. Mungkin saya juga udah pada satu titik di mana saya nggak peduli orang mau ngomong gue jelek, gendut. Yang penting badan gue enak, yang gue pakai enak. Saya bukannya tidak ingin berdandan cantik dengan kerudung dan rambut gitu ya. Sampai wig paling mahal pun yang rambutnya asli katanya oke, udah kita beli. Tapi nggak bisa karena terus puntus-puntus. Oh, ada jerawatan situ Mbak. Dipasang puntus-puntus, itu daripada kepala gue bisulan nggak keluar, udah. Dan ternyata nyaman.
kering, ya perutus-perutusnya Iya, hilang gitu ya. hilang. Saya jalani. Saya rasa sebetulnya sekali lagi ini bukan hanya karena kita kanker, sakit apapun kalau kita terima, kita jalani. Kalau dibilang tidak sakit ya sakit. Saya pernah suatu hari udah ngeletak di depan kamar mandi pingsan, digotong sama dipangku sama suami saya, kata dia bilang, ya lu gendut gimana gua bawa ke atas, tunggu aja sampai bangun gitu ya. Habis kemo Mbak, tiba-tiba rasakan badan nggak enak. Itu kemo ketiga kalau nggak salah. Kemo pertama masih gagah, kemo kedua ya masih oke. Tapi Kemo ketiga tuh badan udah mulai, rupanya pagi saya ke kamar mandi jatuh. Jatuh, masih sempat pegangan, masih sempat manggil dia katanya. kemo Mbak. Kemo, sampai lupa ya, kemonya 8, Kemudian kemudian radiasi 18 kali, radiasinya 25 kali. Kalau hanya 8 kali BPJS yang 10 tidak tuntas, Iya. berapa banyak yang harus Betul. meninggal di tengah jalan. Betul. Ya Mbak, itu PR sama-sama loh Mbak. Betul, dan itu harus terus kita perjuangkan. Betul. Semoga obrolan kali ini menjadi semangat kita bersama ya Mbak, untuk sama-sama Amin. melakukan edukasi dan kampanye tidak hanya di bulan Oktober, bulan kanker payudara, tetapi sepanjang tahun, sepanjang waktu. Sukses terus Mbak Reri. Terima kasih banyak Mbak Dana, Sukses, salam sehat. Aha Moments with Dana Iswara.